Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga kesehatan, baik iman, kesehatan fisik, dan kesehatan mental, semoga tetap terjaga buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, anak-anakku sekalian, ini materi terakhir dari buku tema yang ke-9 ya, tema 6I. Dan ini juga menjadi PPT ya, PowerPoint yang terakhir Pak Indra buat untuk kelas 6. Baik, temanya adalah sekarang modernisasi dan cara mengatasi dampaknya. Baik, coba kita lihat perubahan-perubahan dalam masyarakat ya. Pada awal-awal cara menggarap lawan sawah dari tradisional kemudian menuju modernisasi. Jadi awalnya seorang petani hanya berbekal cangkul yang kemudian dibantu oleh hewan ternaknya, sapi, untuk membajak sawah. Namun kemudian, karena adanya teknologi yang datang ke Indonesia, ke negeri kita, maka memungkinkan seorang petani kemudian dibantu oleh motor traktor ya. Lihat pada gambar. Jadi apa sih sebenarnya modernisasi? Ya, modernisasi itu adalah perubahan masyarakat dari keadaan tradisional menuju masyarakat modern. Mengapa bisa terjadi? Karena adanya kebutuhan hidup yang lebih mudah, cepat, dan tepat sasaran. Jadi efektif dan efisien. Manfaat dari modernisasi yaitu komunikasi antar individu lebih cepat. Karena teknologi semakin memudahkan kita untuk mengakses informasi di belahan dunia manapun. Ya. Kedua, industri-industri di pabrik memudahkan pekerjaan manusia. Karena bermunculan yang namanya mesin industri, bahkan robot yang bisa mengantarkan ya kan packing kardus-kardus ya kan hasil produksi dari satu tempat ke tempat lainnya. Baik, kita akan lihat sejenak gejala-gejala modernisasi yang muncul ke negeri kita. Pertama adalah bidang budaya, ditandai dengan terpengaruhnya budaya asing. Dia masuk ke Indonesia dan budaya asli makin lama makin pudar. Yang kedua, bidang politik, ditandai dengan lepasnya negara-negara dari penjajahan. Kemudian tumbuhnya negara baru, negara yang merdeka, dan negara yang sadar akan politik, negara demokrasi. Ya, kemudian diakuilah hak asasi manusia. 3, bidang ekonomi, ditandai adanya kebutuhan barang jasa yang meningkat, sehingga negara mampu memproduksi sendiri. Jika dia tidak bisa, maka dia akan impor. Kemudian bidang sosial, ditandai dengan terbentuknya kelompok-kelompok sosial. Dan yang kelima, bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ditandai adanya penemuan-penemuan baru, inovasi teknologi, dan inovasi pengetahuan yang memudahkan hidup manusia. Contoh modernisasi. 1. Bidang komunikasi, yaitu komunikasi antar individu lebih cepat. Teknologi semakin memudahkan kita untuk mengakses informasi di belahan dunia manapun. Kemudian bidang pekerjaan. Industri di pabrik memudahkan pekerjaan manusia karena munculnya mesin atau robot yang tadi Pak Enda sampaikan. Yang ketiga, bidang transportasi. Jadi bermuncullah transportasi darat, laut, dan udara. Pesawat, kemudian ada roket, ya orang bisa sampai ke bulan. Kemudian ada kapal laut, bahkan ada kapal tempur, kapal selam di dalam laut, ya. Nah, sekarang lagi viral mobil listrik, kereta cepat, kereta api listrik. Kalau dulu kan masih kereta uap, ya kan? Ada mungkin masih bahan bakar yang keluar asap dari atasnya. Ya, dampak negatif modernisasi. 1, adanya kesenjangan sosial dan kesenjangan ekonomi. 2, karena terjadinya pencemaran lingkungan. 3, peningkatan kriminalitas. 4, pola hidup konsumtif jadi boros, ya. 5, gaya hidup mengiblat ke barat. Dampak positif modernisasi. Dampak ini adalah hal-hal yang mengubah masyarakat menjadi lebih baik, lebih maju, dan mendapatkan kehidupan yang layak.
Satu, karena adanya interaksi masyarakat menjadi terbuka ke seluruh dunia. Jadi ini dampak positifnya. Kedua, meningkatnya iptek dan transportasi. Dan ketiga, kesadaran dalam berpolitik untuk kemajuan bangsa dan negara. Kamu bisa lihat di halaman 35 ya. Dampak positifnya pada budaya masyarakat gimana? Satu, mengubah masyarakat yang tadinya tertutup, lambat menerima kemajuan, kemudian menjadi menjadi masyarakat yang modern, terbuka, dan maju. Dua, masuknya budaya luar yang positif seperti rajin, disiplin, tepat waktu, berani ambil resiko, berani bersaing, kreatif, kritis, dan peduli lingkungan. Tiba-tiba jika dikombinasikan dengan budaya asli, ya ramah, tolong menolong, taat gitu ya, kayak negara berketuhanan ya seperti kita di Indonesia taat agama, maka akan menjadi pribadi yang berkualitas. Nah, perubahan akibat modernisasi, cara komunikasinya dari tadinya surat menyurat sampai sekarang sudah sampai SMS, WA, ya kan? Email, video call, Zoom, cara berpakaian, ya, sulit menjumpai orang yang berpakaian adat. Iyalah, jarang memang sekarang. Bahkan malu-malu. Bahkan lebih cenderung kita lihat orang yang berpakaian minimalis, ya. Kemudian gaya hidupnya jadi konsumtif, boros, mewah gitu. Bahkan rela dia ingin memakai barang yang ya dia inginkan sampai hutang kredit ya. Kemudian sistem pengetahuan, berburu, bercocok tanam, berlayar yang dulu melihat gejala alam, kalau sekarang bisa lihat kalender. Bahkan obat-obatan yang dulu dari tradisional sekarang menjadi ke obat-obatan farmasi kimia ya. Tergerusnya budaya bangsa. Iya, anak muda lebih suka kepada gerakan-gerakan K-pop, TikTok ya, daripada main game, lebih suka juga main game online ya. Ya lihat itu. Lihat anak-anak kumpul tapi individualistis. Tidak ada interaksi. Masing-masing main handphone. Pernah lihat kan di gang-gang anak-anak begitu semua. Nah, cara mengatasinya ya satu, mendekat kepada Allah. Ya, jangan jauh dari orang soleh. Tetap belajar ilmu agama itu ya. Itu akan mengubah kepribadian kita jadi kepribadian yang berkualitas. Bahkan akhlak kita pun jadi terjaga, pakaian pun juga menutup aurat ya. Hidup hemat, jadi nggak ikut-ikutan bergaya mewah. Kalau nggak butuh nggak usah dibeli ya, apalagi sampai hutang. Kemudian hargai budaya sendiri, belajar mempraktikkan beragam tarian di sekolah. Jadi jangan malu kalau ada pelajaran menari ya, karena ini bagian dari menghargai budaya kita sendiri. Kemudian batasi penggunaan gadget, handphone, laptop ya, dari main game ya. Maka gimana caranya mengatasinya? Ganti dengan main bersama di luar ya, main olahraga, main bersama keluarga, olahraga bersama teman dan keluarga, itu boleh. Nah, ini dia perubahan teknologi ya akibat modernisasi. Jadi transportasi yang tadinya begini ya, seperti pada gambar. Nah, kemudian datanglah modernisasi, maka banyak kemudahan bagi kita semua. Jadi kita bisa berpindah lokasi dengan cepat ya, sehingga hemat waktu. Coba kalau masih pakai yang ini di gambar, waduh lama sekali. Nah, ini dia contoh-contoh kereta, pesawat ya. Ini transportasi modern. Baik, terima kasih anak-anak sekalian. Coming soon, ini iklan ya. Jadi kita akan ada rihlai ilmiah virtual, insyaallah. Nah, jangan lupa ya, kerjakan evaluasi halaman 61, 109, dan 149. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.